Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan partisipan Zoom yang berbahagia pada sore di Arab Saudi atau malam hari di Indonesia, pada kesempatan pertemuan Zoom kali ini kita kembali akan membincangkan tema-tema yang sebagaimana kita lakukan atau kita adakan setiap akhir pekan di Arab Saudi, akhir pekan Kamis dan Jumat ya, atau Sabtu. Dan pada sore atau malam hari ini kita mengangkat satu tema yang sudah kita sebarkan lewat media sosial dan berbagai informasi lainnya, yaitu cara praktis mahir berbahasa Arab atau percakapan profesional dengan bahasa Amia Saudi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, Alhamdulillah, saya manggilnya Ustadz Abu Abbas Ahmad ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Abu Fakhri Wa atas jazakumullah khairan kasiran. Jadi kalau tema ini kita langsung mau praktekkan, biasanya orang Saudi itu menyapanya dengan cukup panjang ya, ungkapan-ungkapan ya, yang biasa disampaikan. Eh, ya, Seperti kata-kata marhaba gitu ya, ya. ahla dan sebagainya. Oke, nanti kita ulas ya dan kita bisa praktekkan juga beberapa kalimat yang mau kita bahas dalam tema berbicara atau bercakap dengan bahasa Amia Arab Saudi. Nah, tema kita ini Ustaz, kita ingin coba dulu mengerti atau menerjemahkan dulu apa sebenarnya maksud ya dari percakapan profesional tapi juga dengan bahasa Amia Saudi. Nah, ini langsung saya tanyakan dan antum bisa kami kasih waktu seluasnya untuk menjelaskannya. Silakan Ustaz dimulai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulainya ya, uh, barangkali kita di sini akan memahami dulu apa maksud dari istilah amiyah ya. Ya, jadi bahasa amiyah itu adalah bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Saudi ya, yang mereka gunakan dalam komunikasi harian. Ya, jadi yang dimaksud dengan bahasa amiyah ini bukan bahasa formal atau bahasa fusha yang eh, biasanya lebih sering digunakan dalam acara-acara formal atau ya dan yang se, ya seperti khutbah dan ya yakni ceramah dan yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara percakapan uh, amiyah dengan cara yang per- uh, ya uh, yang yang kita maksud dengan percakapan amiyah secara profesional ya uh, yang kita maksud ini bukan bahasa bahasa bijin ya atau yang biasa diistilahkan dengan apa namanya lahjah mukassarah ya atau bahasa yang biasa digunakan oleh beberapa saudara-saudara kita non Arab yang tinggal di sana seperti mungkin warga India dan yang semisal dengannya ya. Eh, yang kita maksud dengan bahasa amiyah secara profesional adalah bahasa amiyah yang biasa digunakan oleh 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 warga Saudi ya yang digunakan untuk berdialog sesama warga Saudi begitu ya. Seperti itu Ustaz. Oke, Toyib. Jadi memang kita perlu pahami juga ya Ustaz ya bahwa di Arab Saudi ini yang tinggal atau yang bermukim bukan hanya orang Arab Saudi itu sendiri, Ya, tapi dari berbagai macam negara ya seperti kita juga, kami orang Indonesia atau juga yang dari Pakistan, dari India dan berbagai macam negara. Dan mereka ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata bahasa Arab yang digunakan oleh warga asing di Saudi itu juga tidak murni berbahasa Arab Ustaz ya, campur aduk ya.
Iya, iya, betul campur aduk. Ya, adapun yang dimaksud dengan Amia di sini adalah bahasa sehari-hari orang Arab itu sendiri ya, orang Saudinya Ya, ya, bukan orang asing yang mencoba berbicara semampunya sebisanya yang makhluk ya, yang campur dengan iya, iya. bahasa-bahasa dari negaranya asalnya sendiri ya. Ya, karena saya sering dengar juga karena kami sekarang tinggal di Arab Saudi saat yang di wilayah timur. Kami sering mendengar ada kata-kata yang kami cari di kamus kok nggak ada ya seperti jaldi. Ini sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi itu bahasa Pakistan atau bahasa Urdu ya. Iya, Atau Bai. Bai ini bahasa mana? Bahasa Bangladesh atau bangsa India itu ya. bahasa Nah, India, Ustaz. ya itu dikira kita mungkin sebagian orang karena dia ngomong juga orang-orang Saudi juga kadang-kadang bicara seperti itu juga. Itu juga menjadi komunikasi alat komunikasi atau bahasa yang bisa digunakan sehari-hari. Tapi bukan itu yang dimaksud ya, Zat ya. Untuk Iya, Amia. iya, Ustaz. Iya, Jadi perlu dipertegas lagi bahwa Amia yang dimaksud dalam percakapan sehari-hari ini adalah Amianya Arab ya, yang suka dibicarakan oleh atau yang suka diucapkan oleh orang-orang Saudi itu sendiri. Begitu Zat ya. iya, iya, Ustaz. Eh, dan tadi Antum tadi sampaikan bahwa ini berbeda dengan bahasa formal yang ada di khutbah, di ceramah, dan juga yang ditulisan di buku-buku, Sat ya. Jelas Iya, berbeda, iya, Sat. iya, betul. Kira-kira apa nih, Sat, yang paling mencolok perbedaannya di antara bahasa formal buku, bahasa formal ceramah dengan percakapan sehari-hari Amiyah? Ya, kalau kalau secara umum Ustaz, yang paling berbeda antara bahasa Fusha yang digunakan dalam acara formal dengan bahasa Amiyah itu, kalau dalam bahasa Arab formal itu di situ selalu ditekankan penggunaan kaedah-kaedah nahwu dan shoraf apa namanya secara benar ya dan secara ya sahih. Kalau dalam amiyah itu eh, cenderung penggunaan kaidah itu lebih apa namanya lebih santai Ustaz, lebih lebih fleksibel dan nggak harus sesuai dengan kaidah nahwu gitu. Kayak contoh contoh mudahnya eh, misalnya kata baitun ya. Kalau dalam fusha ya, kata baitun itu harus dibaca secara secara jelas dan yang ditekankan dalam nahwu yaitu harokat akhir dari kata tersebut ya harus dibaca secara jelas baitun. Nah, kalau dalam amiyah itu lebih lebih santai. Ya, kata baitun itu lebih sering dibaca bait. Kata masjidun dibaca apa namanya disukun saja gitu. Bait, kemudian masjid, kemudian nas, sayyarah, nggak harus dibaca sayyaratun. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Salah satu contohnya. Baik, jadi kelihatannya yang sering kita dengar kalau bahasa sehari-hari itu tidak dibaca harokat akhirnya, Sat ya, seperti itu ya. Ya, supaya lebih Selain cepat, Ustaz. lebih cepat Ya, disampaikan ya. ya, Dan selain itu kayaknya juga tadi antum sampaikan tidak mengikuti kaidah nahu atau sorof ya. ya. Tapi juga kalau saya boleh katakan justru merusak ya, merusak kaidah ya. Boleh dikatakan gitu, Sat? Eh, kalau kalau mau apa namanya kalau mau dibandingkan dengan bahasa kita ya Ustaz. Eh, kita itu eh, nahwu dan sorof itu dalam bahasa kita seperti bahasa bahasa formal ya atau dengan aturan apa yang diistilahkan dengan EYD. Nah, eh, cuman tapi secara kenyataan ketika kita bercakap-cakap atau berdialog dengan bahasa sehari-hari kita itu kita menggunakan bahasa yang justru tidak sesuai dengan kaidah yang baku, Ustaz. Ya, jadi gambarannya kayak gitu, Ustaz. Bahasa amiyah itu sama dengan bahasa harian kita yang bisa dibilang nggak sesuai dengan kaidah EYD. Oh iya iya, benar ya. Ya, Jadi kalau di ya. kita tuh EYD ya, kalau di orang sini orang Saudi Amia Sorof itu dan nahwu. Ya, ya pasar nahunya itu. Jadi pasarannya berlawanan dengan itu atau baik. tidak mengikuti kaidahnya, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Nah, ini kan, nah kami ya atau beberapa orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren atau pernah belajar bahasa Arab, kemudian tiba di Arab Saudi nih.
Kalau kita kan pasti belajarnya nahwu sorof atau dalam tata bahasa eh, bahasa Arab yang baku ya, ya, fusha ya. Tapi begitu sampai di Saudi, ternyata sehari-hari kita beli ke toko, kita belanja, kita ngobrol dengan orang Arab sendiri. Ternyata bahasa itu nggak kita dengarkan dari mereka apa yang kita pelajari di buku-buku. Nah ini kan jadi Iya, semacam tantangan ya. Nah ini gimana Ustaz menurut Antum ketika pertama kali orang datang ke sini yang tadinya modalnya itu pelajaran-pelajaran yang ada di buku ternyata nggak bisa dipraktekkan dalam ucapan atau dalam komunikasi sehari-hari. Tampaknya kameranya ini saja masih oh ada ya, gangguan. Baik. ya baik Ustaz. Eh, yang dirasakan oleh antum dan kawan-kawan itu juga seperti yang Ana apa namanya rasakan juga Ustaz. Jadi dulu Ana waktu pertama kali ke Saudi juga agak kaget karena memang bahasa yang digunakan sehari-hari itu ternyata sangat jauh berbeda dengan bahasa yang kita pelajari baik di di pondok-pondok maupun di sekolahan-sekolahan yang bersifat eh, apa namanya yang yang lebih ke sekolahan yang kaitannya dengan agama gitu Ustaz. Nah, eh, kemudian yang eh, se- eh, setelah kita apa namanya tanya-tanya, nah ternyata memang bahasa yang diajarkan itu lebih ke bahasa yang memang penggunaannya itu untuk memahami teks-teks Arab yang klasik gitu Ustaz, yang kayak untuk Quran, hadis dan kitab-kitab yang apa namanya yang dikarang oleh oleh ulama-ulama terdahulu gitu Ustaz. Dan eh, bahasa yang ada di di kalangan apa namanya masyarakat Saudi itu eh, sudah jauh sangat sangat berbeda dengan bahasa formal itu sendiri ya. Dan kalau mungkin bisa diusut dari sejarahnya itu ternyata memang perbedaan itu sudah terjadi semenjak berabad-abad yang lalu gitu Ustaz. Eh, dan bukan hanya saat ini saja begitu. Jadi kendala kayak gini memang hal yang nggak bisa kita hindari itu Ustaz. Menarik, Zat. Jadi memang sejak lama terjadi ya perbedaan antara bahasa formal dengan bahasa sehari-hari. Ini kira-kira Ya, yang melatar belakangi bisa menjadi bahasa amya ini apa, Zat? ya itu sebenarnya banyak faktor Ustadz. Eh, seperti apa namanya diantaranya itu saya pernah baca di kitab yang dikarang oleh Al-Hajjawi itu perubahan bahasa bahasa dialek sehari-hari itu mulai mengalami perubahan itu kalau nggak salah semenjak abad ketiga atau keempat Ustaz. Abad ketiga atau ke ke keempat Hijriyah eh, khususnya ketika terjadi apa namanya perluasan eh, apa namanya dakwah ke eh, apa namanya ke kota-kota yang non Arab ya eh, seperti kota yang ada di di Spanyol dan yang eh, apa namanya ya seperti itu Ustaz. Oke, jadi ketika Islam ini berkembang, Zat ya, meluas kekuasaannya dan termasuk juga dakwah Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, ternyata itu salah satu faktor yang menjadi terjadinya perubahan ya dari bahasa yang formal, yang baku sesuai dengan kaidah bahasa menjadi bahasa yang apa ya tanda kutip jadi rusak gitu ya. Iya iya Ustaz. Ya terus terang ketika kami datang ke sini juga kami yang tadinya ngerti nahu belajar bahkan belajar balago juga kok nggak kepake ya dalam sehari-hari malah kita yang nggak ngerti bahasa Arab kayak yang kita nggak pernah belajar gitu.
Nah, Iya, ini iya. ini menjadi tantangan dan sebenarnya apa Ustaz ahamianya itu? Kepentingan atau urgensi kita mengerti atau memahami bahasa Amia itu untuk apa sih sebenarnya kalau kita sudah belajar misalnya dari bahasa Fusa atau sama sekali belum belajar bahasa Arab? Oke, jadi apa namanya? Jadi kalau bahasa bahasa lahjah itu eh, kita fokusnya lebih ke apa namanya penggunaan untuk bahasa ya yang dikatakan mungkin untuk apa namanya bahasa harian gitu Ustaz. Yang digunakan untuk komunikasi harian yang itu kaitannya bukan eh, apa namanya bahasa yang hanya digunakan dalam konteks-konteks formal gitu Ustaz. Karena yang namanya hidup itu eh, kita pastinya lebih banyak hidup ya di di luar acara-acara formal gitu. Ya seperti kita di jalan, kemudian di restoran, di pasar dan yang eh, seperti itu Ustaz. Jadi tampaknya pentingnya bahasa Amia ini untuk kehidupan sosial masyarakat ya. Iya, iya Ustaz. Adapun kalau bahasa keilmuan tentu kita harus menggunakan alat ya seperti kaidah-kaidah bahasa yang kita pahami dari nahu atau sorof dan sebagainya. Saya Ustaz. Baik, tapi ini bagi kita misalnya dari sebagian pelajar ya atau mahasiswa atau bahkan mungkin juga pekerja profesional atau pekerja lah di Saudi kan banyak nih warga kita jadi yang bekerja ya. Iya. Atau juga bahkan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan keluarganya di Arab Saudi. Ini kira-kira apa sih itu urgensinya kalau kita harus mau atau mau kita belajar ngerti Amiyah ini? Tafadhol Ustaz. Kalau kalau secara umum Ustaz, iya, kalau yang Ana lihat ya, ketika kita bisa berdialog menggunakan bahasa Amia atau bahasa yang yang memang itu di apa namanya digunakan dalam konteks harian, itu akan lebih membuat apa namanya eh, kom- eh, sebentar Ustaz. Komunikasi kita dengan orang Arab itu akan semakin lebih lebih luas gitu loh Ustaz. Akan semakin lebih cair gitu Ustaz dan akan lebih hangat gitu. Beda halnya dengan kalau kita berkomunikasi dengan warga Arab menggunakan bahasa Fusha atau barangkali malah apa namanya menggunakan bahasa Pidgin atau bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang India dan Bangladesh dan yang eh, seperti itu Ustaz. Iya, antum kayaknya agak sedikit kesulitan nih. Mungkin kebiasaan ngomong Amiyah ini jadi sulit bahasa Indonesia juga nih. Ya. Eh, Eh, karena ya kalau Ana ini terus terang Ustaz, Ana ini baru baru pulang dari Saudi itu sekitar belum ada 1 tahun Ustaz. Dan Ana tinggal di Saudi itu sekitar sekitar 8 tahun dalam keadaan memang apa namanya eh, saya hampir nggak pernah ber ber ya ber, bermuamalah dengan orang yang satu negara gitu. Masya Allah. Nah, karena memang di lingkungan kerja saya itu lebih ke ya ya hampir semua itu Orang-orang apa Arab ya. ya baik itu Mesir, Yaman dan Saudi seperti itu. Ustaz. Nah, ini saya jadi terpancing untuk bertanya ini. Kalau tadi kita bicara Amiyah Saudi, antum bilang ada Yaman, ada Mesir, atau mungkin Arab lain ya, seperti Libanon dan Irak dan sebagainya. Ya, Amiyah mereka pastinya berbeda-beda, Ustaz ya, antara Saudi dengan negara lain ya. Sahih Ustaz. Ya. Oke. Eh, dan karena banyaknya perbedaan ya antara logat apa namanya logat 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 Amiyah apa namanya baik itu dari Saudi atau Mesir atau Lebanon. Nah itu me- apa maksudnya eh, me- sehingga kita itu ketika ingin belajar Amiyah itu
lebih baik itu kita fokus ke daerah yang memang akan kita tuju gitu Ustaz. Nah, kalau kita ingin ke Saudi itu lebih baik kita yang akan kita eh, apa namanya yang 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 akan kita latih itu tuh logat Saudinya itu. Karena kalau kita ingin ke Saudi, nah kemudian yang kita yang kita apa namanya yang kita latih malah justru logat Yaman atau logat daerah-daerah lainnya itu eh, sama saja tetap akan sulit bagi kita Ustaz untuk ya Ya, saya juga teringat nih, Ustaz. Ada beberapa emak-emak ya, ibu-ibu di sini yang bekerja di sektor domestik, yang tinggal bersama majikannya di rumah orang Saudi, yang sehari-hari 24 jam, 7 hari seminggu sampai bertahun-tahun, tinggal dengan orang Arab atau majikannya itu, yang jarang berkomunikasi dengan, bahkan dengan keluarganya pun jarang di Indonesia. Dampaknya dia ketika ketemu satu waktu di bakolah atau di toko atau di restoran gitu atau di tempat umum, dia ini ya asar itu cara ngomongnya itu, bahkan untuk berbahasa Indonesia itu sangat sulit sekali. Dia mau Sahih terbiasa Ustaz. dengan bahasa Arab, dan bahasa Ya, pasaran itu bahasa Amiyah ini. ya. Nah, ini bagi kita yang mungkin tidak banyak bergaul dengan orang Arab ya, bahkan juga yang tinggal di Indonesia. Apa ini Sat? Untuk apa ya, trik ya atau tips ya supaya bisa lebih mudah memahami bahasa Amia yang kita maksudkan itu. Apakah ada caranya, metodenya sehingga kita Ya. tidak perlu hidup seperti antum lama di Saudi terus tinggal bersama orang-orang Arab, ya mau nggak mau akhirnya terpengaruh dengan bahasa Amia yang kita jalani atau kita ikuti sehari-hari. Bagaimana Sat kalau seandainya tidak mengalami itu? Iya Ustaz. Kalau yang yang Ana lihat itu cara paling eh, apa namanya paling paling mudah dan eh, apa namanya bisa dibilang paling cepat itu eh, Ana lihat ada beberapa yang sudah mulai seperti apa namanya seperti membuat apa namanya latihan-latihan atau kursus-kursus yang itu sifatnya khusus membahas bahasa harian gitu Ustaz. Karena memang bahasa harian ini bisa dibilang hampir nggak pernah tersentuh gitu Ustaz. Nggak dan bahkan eh, bagi kita dulu yang apa namanya yang santri itu di pondok itu nggak pernah yang namanya disinggung kalau bahasa yang akan kita jumpai di Saudi atau bahasa harian itu sangat-sangat sangat-sangat berbeda dengan bahasa yang yang apa namanya diajarkan di ma'had-ma'had itu Ustaz. Nah, eh, sehingga ya eh, apa namanya kalau ingin cepat eh, berbicaraan ya tanpa apa namanya apa Tanpa bergaul dengan orang ya, Arab ya. nah itu kalau Ana lihat eh, sepertinya akan bagus jika apa namanya kita ikut kayak semacam kursus-kursus itu Ustaz. Eh, supaya akan lebih singkat bagi kita untuk beradaptasi bahasa ketika kita di Saudi nanti gitu Ustaz. Ya, tapi ada pertanyaan juga ini, Ustaz. Mana yang lebih didahulukan? Apakah kita belajar kaidah-kaidahnya dulu, yang fusha, atau kita bisa langsung terjun untuk belajar amiyah tanpa harus belajar dulu yang baku atau yang fusha? Kalau itu lebih ke eh, apa namanya apa ya Ustaz? Maksudnya dilihat dari kebutuhannya Ustaz. Kalau memang kita ke Saudi itu mungkin dalam rangka untuk apa namanya kerja gitu. Nah, itu sebenarnya nggak begitu penting bagi kita untuk apa namanya tahu kaidah-kaidah bahasa Arab yang bagus Ustaz. eh, di situ berarti yang dia butuhkan tuh bahasa yang praktis dan bisa langsung dipakai gitu Ustaz. Beda halnya kalau mungkin dia ke Saudi itu dalam rangka untuk mungkin dia apa namanya belajar. Nah, kalau di situ kan berarti dia memang butuh dua hal.
karena dia akan hidup di dua dua keadaan itu. Dia akan hidup di lingkungan belajar dan akan hidup di apa namanya di lingkungan yang di luar belajar itu, Ustaz. Nah, sehingga bagi orang yang mungkin dia uh, keadaannya kayak gitu, itu dia uh, apa namanya akan lebih baik jika dia bisa apa namanya bahasa fusha dan bisa juga bahasa amiyah, Ustaz. Ya Eh, ini ya ini berarti kembali ke tadi pertanyaan yang sebelumnya, ahamiyah tuh apa kepentingan atau urgensinya kita belajar bahasa Arab. Berarti sesuai dengan latar belakang tadi ya. iya, Kalau Ustaz. kita ingin ke Saudi dengan tujuan bekerja, berarti ini sangat diperlukan ya, karena ini bahasa komunikasi sehari-hari. Baik, Ustaz. Termasuk juga mungkin kalau menjadi jamaah umroh Zed, atau yang bersiaha yang menjadi turis wisatawan ya yang berpariwisata itu apakah juga dibutuhkan juga ya bahasa Fusa ini? Dan kira-kira ini urgensinya apa nih nanti? Bisa antum lebih tekankan supaya kita juga ada terpacu termotivasi Zed. Eh, kalau yang yang sifatnya kayak apa namanya suyah, eh, itu dia juga berarti kebutuhannya ke ke Saudi itu kan eh, bukan untuk bukan untuk bukan untuk belajar ya. eh, kalau di kalau di apa namanya lihat-lihat gitu ya, Ustaz ya. Nah, kalau memang dia bukan kebutuhannya untuk belajar, ya dia sebenarnya cukup cukup bisa atau eh, paham dengan apa namanya bahasa-bahasa yang itu lebih ke apa namanya kebutuhan dasar gitu, Ustaz. Kayak bahasa yang mungkin eh, dia dia butuhkan ketika mungkin dia ingin beli makanan, kemudian mungkin mungkin belanja atau apa namanya tanya jalan dan yang semisal dengan itu, Ustaz. Jadi memang diperlukan ya Seth ya bahasa Amiyah ini ketika kita memang tinggal atau bermuamalah dengan orang Arab Saudi, terutama khususnya kita bicara Amiyah Saudi. Meskipun kalau pelajar dia juga mau tidak mau harus belajar kaidah-kaidah bahasa Fusa atau bahasa resmi atau bahasa baku itu Seth ya. Nah, saya, Ustaz, saya. Iya, saya jadi teringat gini, Seth. Beberapa tahun lalu ketika awal-awal nih di Saudi, bicara kita ya masih terpengaruh atau mengikuti bahasa baku sesuai dengan kaidah. Sehingga kita mengatakan misalnya ya, ana azhabu ila mat'ami wa akulu suma amshi ilal maktabi. Itu diketawain, Seth. Diketawain sama waktu itu bekerja sama orang yang namanya Gohtoni ya, Muhammad Gohtoni. Dia bilang, ente ngomong kayak di film-film zaman tempo dulu katanya. Film-film para Iya, sahabat katanya. Jadi baik, omongan Ustaz. Fursa itu malah jadi aneh dan asing bagi sebagian besar warga Saudi yang biasa berbicara secara amiyah. Nah ini mungkin antum bisa kasih contoh Ustaz. Kalau saya bilang tadi ana adhabu ila mat'am. Itu bisa, ada perubahan banyak nggak perbedaan dengan bahasa amiyahnya? Contohnya gimana Ustaz? Yang ada perbedaan antara Fusha dan amiyah. Eh, kalau yang antum ceritakan itu, Ustaz, maksudnya eh, ketika antum menggunakan bahasa Fusha, kemudian seperti agak dianggap aneh itu, eh, sebenarnya hal itu bukan hal yang yang eh, yang aneh ya, Ustaz. Karena memang kalau kita lihat sendiri dalam eh, kehidupan kita juga kayak gitu, Ustaz. Ketika antum mungkin melihat ada orang yang dia itu di eh, di di kehidupan harian kok dia justru malah menggunakan bahasa formal yang biasa yang apa yang sesuai dengan EYD gitu, Ustaz. Eh, kayak barangkali dia datang ke toko kemudian dia ingin cari cari sesuatu gitu, dia menggunakan bahasa formal. Wahai tuan, apakah ya di Ya, di ya. di sini tersedia ya kurang lebih kayak gitu, Ustaz. Jadi Yang jadi sama aja yang ya, mau iya, Ustaz. Iya, sama ya kayak di yang bahasa Indonesia juga ya berarti ya. Ustaz. Iya, Ustaz.
Ya di bahasa Indonesia juga jadi kita geli juga ya ketika mendengar Ya, Wahai Bapak, saya iya, ingin membeli sesuatu dari tokomu. Nah, itu agak-agak iya, agak asing bagi kita juga kalau mendengar seperti itu. iya, Ustaz. Ternyata bahasa Arab begitu juga, Ustaz ya. Ketika kita Iya, bicara Ustaz. susah, bagi mereka "Oh, ini orangnya sopan sekali atau Iya, unik ya, jadi unik gitu ya, Ustaz ya. iya. Saya, Ustaz. Iya benar juga ya. Masa Iya, kita bilang ke orang, wahai Tuan, bolehkah saya meminjam sandalmu yang kiri? Terlalu iya, panjang dan terlalu formal. Kan bisa aja kita bilang, Pak, boleh pinjam sandalnya nggak? Ya kan langsung aja gitu ya. iya, Barangkali seperti itu ya, saat perbedaan antara yang amiyah dan formal juga di bahasa Arab ya. saya, Ustaz. Boleh Set kasih contoh Set, misalnya ini kalau Oke, kita sering dengar juga di sini itu, ya saya sendiri kadang nggak paham juga ini dari mana asal katanya. Misalnya leash, nah ini sebenarnya apa artinya Set leash gitu ya. Sering kita dengar itu. saya. Eh, eh, kalau eh, supaya lebih gampang, anak eh, apa namanya share screen, Oh boleh Set, boleh. barangkali Ustaz. Kalau boleh saya tahu Set seperti kata leash itu, antum bahas ya, antum bahas nanti. Silakan udah dipersilakan berbagi screen Set. Jadi kita juga pengen ngerti sih di mana sih letak dasar bedanya kalau ada orang yang berbahasa atau berbicara dengan bahasa-bahasa Amia yang Saya. nanti ternyata ada akar katanya di bahasa Fusha. Zat. Ini antum silakan Zat. Mungkin Baik. antum yang lebih paham untuk menjelaskannya. Tafadhol Zat. Eh, Kalau dilihat-lihat ya Ustadz ya, itu sebenarnya dalam bahasa Amiyah itu yang yang kadang membuat kita kok bahasa Amiyah itu serasa sangat-sangat asing. Nah, itu karena di dalam bahasa Amiyah itu ada beberapa fenomena yang yang itu apa namanya? Maksudnya jarang kita dengar. Kayak kayak contohnya kata lesh gitu ya. Lesh atau esh gitu. Nah, itu sebenarnya dalam amiyah itu ada fenomena yang disebut dengan apa namanya me- apa nyingkat kalimat yang panjang gitu Ustaz. Kalimat yang panjang itu dibuat menjadi satu kata supaya lebih cepat gitu Ustaz. Kayak contohnya kalimat lesh. Nah, eh, sebenarnya lesh ini itu adalah apa namanya singkatan dari kalimat yang agak panjang, li ayyi syai' Ustaz, gitu. Nah, dan li ayyi syai' ini maknanya dengan lesh itu maknanya sama. Kenapa gitu? Kenapa maknanya itu maknanya sama Ustaz? Eh, Hanya saja di dalam bahasa Fusha itu disingkat aja Ustaz. Maksudnya supaya bisa langsung lebih ke inti gitu Ustaz. Kayak kayak contoh lain kata asyan. Nah, ini kata asyan ini kalau diusut ini ternyata adalah singkatan dari kalimat alasyan yang uh, yang maknanya itu ya karena karena seperti itu Ustaz. Nah, nah ini bisa dibilang adalah salah satu fenomena dalam amiyah yang kadang itu bikin bikin kita itu bingung. Maksudnya kata ini asalnya dari apa? Padahal sebenarnya kalau diusut dia masih punya akar yang fasih, Ustaz. Oh iya, berarti salah satu ciri khasnya Amia itu adalah menyingkat ya, menyingkat Menyingkat, Ustaz. kata-kata Salah satu saja. ya Ya, yang semestinya itu bisa dipahami dengan baik secara baku. ya. Ketika disingkat, ya kalau kita lihat kamus nggak akan nemu ini. Lash Gak action ada, tuh Ustaz. nggak ada di kamus. Ya, Kecuali kamus yang antum buat itu, Zat. Nanti ya, kita tunjukin ya kamus yang antum buat ya, itu. ya, Tapi ya, selain menyingkat, Zat, selain disingkat, ada nggak ya. kira-kira apa ya ini kaidah atau rumusnya itu? Bahwa bahasa Amia itu dari akar katanya itu bahasa baku atau bahasa fusha. Kira-kira ada nggak Zat, kaidah lain selain disingkat seperti ini? Iya. Eh, eh, ap- kalau kalau bisa dibilang mungkin fenomena lain, Ustaz.
Nah, kalau fenomena lain itu selain kalimat yang disingkat itu ada lagi fenomena kata-kata yang diserap dari bahasa asing gitu, Ustaz. Kayak Hmm. apa contohnya misal eh, contohnya misal kata Television, Zat. eh, hah? Sadah, Television. sadah. Oh, sada. Sadah itu kan ini kalau diusut kalau nggak salah dia itu dari bahasa Turki atau bahasa Persia ya. Oh. Hmm. Sadah. Nah, sadah itu eh, maknanya kalau kalau mau 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 kita samakan dengan bahasa fusha itu apa? Bidun ayyi syai. Seperti itu Ustaz. Sadah. Kemudian ada lagi mungkin kata lain baghah. Nah, apa namanya? Baghah ini juga dari bahasa asing juga. Eh, Baghah ini kalau kalau dalam bahasa fusha ini sama dengan kis, kantong atau plastik gitu Ustaz. Kalau yang di atas di dunia Asia artinya tanpa sesuatu ya, Iya, iya. murni. Nah, sadar Ustaz. Kayak Hmm. apa namanya? Contohnya kalau kalau misal kita ingin 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 beli teh yang tawar gitu Ustaz. Nah, itu cukup apa namanya? eh, ya cukup dengan kalimat singkat saja Ustaz. Jib syai sadah gitu Ustaz. Syai sadah. Kalau kita ingin pakai bahasa Fusha itu kan agak apa namanya? Panjang. Agak uh, ini syai eh, Ah, bidun ayyi syai gitu. wah, kelamaan ngomongnya itu ya. Nah, apa namanya? Kalimat bidun ayyi syai ini ternyata punya padanan yang 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 lebih singkat yaitu kata sada. Hmm. Tapi sada sendiri itu bukan bahasa Arab aslinya, Zat ya. Eh, Kalau sadah yang asli dalam bahasa Arab itu maknanya beda, Ustaz. Oh iya. Ya, kalau sadah yang dalam bahasa Arab asli itu kan itu jamak dari sayyid, sadah. Iya. Nah, kalau sadah yang ini itu kalau dicek kalau nggak salah dia bahasa Persia kalau nggak salah. Ustaz. Oh, jadi Bahasa ada penyerapan dari ya, bahasa asing juga, Zat ya. saya Ustaz. Dan itu bisa dibilang banyak Ustaz. Eh, Banyak ya. jadi selain eh, apa namanya kalimat dari akar bahasa Fusha yang disingkat ternyata di sana juga ada kata yang diserap dari bahasa asing. Nah, sehingga di situ kita kadang apa namanya bingung ini Ustaz. Karena kata-kata ini kalau kita cari di kamus kok nggak ada atau barangkali ada Berbeda. maknanya beda kayak kata Ah, sadar Ustaz. jadi nggak Karena nyambung, memang Zat. ya iya Ustaz. Iya, Ketika kita cari di kamus baku bahasa formal jadi nggak nyambung. Masa bawa iya. tolong ambilkan atau berikan saya teh teh siap Tuan-tuan. tuan-tuan. Padahal Tuan. seada yang dimaksud bukan tuan-tuan tapi Ya, iya eh, Ustaz. murni atau tanpa tanpa gula atau tanpa susu ya tanpa ini Iya, enak ya iya biasa Ustaz. ya. Kalau di sini orang minum teh kan ada ditambah dengan susu atau ditambah Ya, dengan halip ya gula. istilahnya Iya, atau gula. Jadi kalau seada berarti ya iya. murni ya. Kayak kalau kita teh tawar gitu Ustaz mungkin. Oh iya, teh tawar lah itu lebih Teh tawar mudahnya. ya. Ah, ini menarik nih. Jadi yang pertama tadi disingkat ya. Jadi Iya, bahasa ada ya. bahasa apa bahasa Amia itu adalah buah dari singkatan bahasa baku atau bahasa Fusa. Iya, Yang kedua ternyata berasal dari akar bahasa asing. iya, Ustaz ya. iya, Ustaz. Ada yang lainnya, Seth? Ah, kalau mau dicari lagi sebenarnya sebenarnya masih banyak Ustaz. Kayak di antaranya contoh lain dia ada kata yang sebenarnya dari fusha kemudian mengalami mengalami apa namanya eh, mengalami eh, semacam pergeseran makna gitu Ustaz. Oh iya. Iya, kayak apa namanya kayak kayak contohnya Ustaz kata saber apa namanya saber ini kalau apa namanya maksudnya dalam bahasa bahasa yang yang apa namanya eh, kalau Fusa? iya kalau kalau kita maknakan dengan bahasa bahasa klasik itu Ustaz, saber itu kan orang yang sabar ya Ustaz ya. Iya, iya. Nah,
Eh, Kalau di Saudi itu di beberapa daerah itu sober itu malah maknanya itu wajah, Ustaz. Oh, Iya, bukan bukan ini ya, bukan subjek orang yang sabar ya. sahih, Ustaz. Ya. Kemudian contoh lain, eh, ada juga yang membuat kita asing dengan bahasa Amiyah itu karena cara cara bacanya itu beda, Ustaz. Kayak apa namanya? Contohnya kata yad. Kata Ah, yad, ya. Eh, i- iya, kata yad ini dalam bahasa Amiyah itu bukan bukan dibaca yad. Nah, tapi ditambahkan alif gitu, id iya. gitu. Id gitu. Hmm. Id. Nah, contohnya itu, Ustaz. Kemudian barangkali eh, apa namanya contoh lain kata yang mungkin dibaca eh, lebih santai gitu, Ustaz. Kayak contohnya kata raas, ya. Kata raas ini dalam apa namanya dalam bahasa Amiyah itu hamzahnya nggak dibaca, Ustaz. Jadi nggak dibaca raas, tapi cuma dibaca ras gitu, Ustaz. Ras. Oke, jadi kayak jadi mat ya, jadi matobi. Ya, Hamzanya oh, dihilangkan. ya, Oh, ini perubahan ya, kata saja ya, perubahan lafat dan perubahan kata ya, itu yang menjadikan berubah dari fusa menjadi amiyah. saya, Ustaz. Masya Allah. Ada lagi Seth? Mungkin bisa dibocorin yang Oh, lainnya. Karena saya yakin dari tim antum ya, ini kan antum kebetulan nih ke BA ya, kampus bahasa Arab, yang sudah beberapa buku antum buat, yang antum cetak dan antum terbitkan. Juga ada kursus ya yang diadakan oleh kampus bahasa Arab. Nah, di antara pembahasannya juga terkait dengan ini Seth ya. gimana, Kayaknya Ustaz? pembahasan yang diajarkan atau yang ditulis dalam buku-buku antum atau yang diajarkan di kelas kursus untuk bahasa Arab ini juga membahas hal yang kayak begini juga, Seth. Saya, Ustaz. Oke, masih mau menampilkan ini, Seth, layar. Ustaz. Dan ini juga seperti tadi antum tulis ya, jib ya, jib, syai, Saya, sada. Nah, kata jib ini kan sebenarnya kata perintah, Zat, ya. Dan ini saya, boleh Ustaz. boleh dipastikan, Zat. Ini jib ini sebenarnya kata fusha atau amnya, Zat. Karena kalau saya lihat ini masih fusha ya, masih baku. Seperti juga kita sering mendengar kata-kata abgo, Ya, yabgo, eh, latabgo, gitu kan. Artinya aroda yuridu, Zat, ya. Itu saya, juga Ustaz. nggak selamanya yang diucapkan sehari-hari sebagai alat komunikasi harian orang Saudi itu tidak selamanya ternyata tidak selamanya ini ya merubah sesuatu Seth ya. Tapi itu sebenarnya aslinya ya fusa juga, baku juga Seth ya. Bener nggak Seth? Mohon konfirmasinya Seth. Saya, Ustaz, yang apa namanya terkait tadi yang antum singgung kata kerja jaba dan apa namanya bahwa atau kalau eh, apa namanya di disebutkan versi fi'il madi dan yang kawannya itu Ya. di situ ada jaba yajibu kemudian bagai ya. Nah, kalau dilihat ini saat ini sebenarnya dua kata ini dia akarnya masih fusha. Cuman dia ini sudah mengalami pergeseran makna gitu, Ustaz. Hmm. Kayak kayak bahagia ya bahwa itu kalau dicari di kamus itu apa namanya maksudnya maknanya tuh kayak eh, apa eh, seseorang itu ingin apa namanya kayak 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 berbuat jahat ke ke kamu gitu, Ustaz. Nah, cuman karena apa namanya seiring berkembangnya waktu, nah itu maknanya bergeser dan sekarang malah digunakan untuk eh, apa namanya apa eh, mengungkapkan sesuatu yang dimaukan gitu, Ustaz. Iya, jadi artinya aroda yuridu ya kalau dalam fusa. Ya, saya, Ustaz. Kalau jaba artinya masih tetap Seth. Jaba, jib, syahi misalnya gitu. Ya, Itu masih sama. kalau Jawa itu juga sudah mengalami pergeseran makna juga, Ustaz. Mhm.
Kalau Jawa itu kalau kita lihat di kamus itu maknanya seperti apa lebih ke eh, apa namanya kayak apa namanya Jawa begitu Ustaz. Hmm, Nah, cuman apa dalam amiyah itu maknanya sekarang bergeser jadi apa membawa atau kasih ambil ya. kasihlah gitu, jeep gitu, Hmm, hmm, kasihlah gitu. hmm. Seperti itu Ustaz. Ya, jadi ada juga yang aslinya itu memang bahasa Fusa. Ya tadi sebenarnya masih ada terkait dengan penjelasan sebelumnya, pergeseran makna saat ya. Iya. Oke, kayaknya di Indonesia juga terjadi ya seperti itu. Bahkan mungkin di bahasa-bahasa asing seluruh dunia ada ya semacam ini ya. Iya, Ustaz. Saya Ustaz. Baik, Seth. Oke, apalagi Seth yang bisa dijelaskan terkait dengan eh, perbedaan ya. Katakanlah kita mengklasifikasikan ciri-ciri dari bahasa Fusha dan bahasa Amiyah sehari-hari yang diucapkan oleh orang-orang Saudi di Saudi. Apalagi Seth kira-kira? Bagaimana Ustaz? Kira-kira ada lagi nggak yang bisa kita jadikan alamah atau ciri bentuk dari bahasa-bahasa Amiyah itu Ya, dibandingkan bahasa Fusha? kalau yang ciri yang paling terlihat yang paling gampang itu ya Ustaz ya. Itu biasanya orang Arab itu dalam bahasa harian itu mereka ketika membaca sesuatu itu nggak dibaca apa namanya sesuai dengan kayak mad harus dibaca mad eh, ya kemudian harokat akhir dari kata harus dibaca dengan jelas. Nah itu semuanya dalam bahasa bahasa harian tuh hampir nggak ada ya Ustaz. Yang mana itu sebenarnya tujuan utamanya tuh kembali untuk apa namanya Mempermudah ya. ya kayak contohnya kata sejarah. Nah, apa sejarah itu dalam bahasa Amnya itu dibaca cepat sekali bahkan seakan-akan yang matnya itu nggak terbaca Ustaz. Hmm, Sejarah kemudian kitab ya, ya pokoknya hal-hal yang itu seharusnya dibaca sesuai dengan kaedahnya itu dalam hmm. apa namanya amiyah itu nggak berlaku sehingga seakan-akan ucapannya itu menjadi sangat cepat gitu Ustaz. Benar-benar Ustaz. Ya, kadang saya juga merasa kebingungan dengar apalagi ngomong cepat. Dan saya juga mendapati Ustaz, setiap daerah itu ternyata juga dia punya logat yang berbeda ya. Kadang punya istilah juga yang tidak sama Ustaz, antara Sahih wilayah Ustaz. timur. Antum bisa kasih tahu tuh, mungkin antum pernah tinggal di mana tuh sebelumnya di Saudinya Ustaz? Eh, kalau saya itu saya pernah tinggal di daerah Jazan, kemudian pernah juga tinggal di daerah Saudi yang dekat dengan Riyadh itu. Apa nama Buraidah, daerahnya itu apa Buraidah, namanya? Qasim, ada Buraidah, ada Qasim yang terkenal Ustaz. Saya lupa Atau Ustaz. hah? Kalau yang Ada di Riyadh itu saya lupa apa daerahnya tepatnya mana karena itu nggak lama. Cuman saya bisa dibilang dari 8 tahun itu 7,5 tahunnya saya di Jazan. Ustaz. Masya Allah. Di, Jajan lebih ya, bahasa orang selatan itu juga beda Seth, dengan bahasa orang timur di sini. Apalagi kalau kita ya, bandingkan dengan yang Jeddah sama wilayah barat sana. Dia ya, punya Ustaz. mustalahatnya sudah berbeda ya Seth ya. Ya, Ustaz. Saya bisa dibilang kalau bahasa Jazan itu lebih banyak mirip dengan bahasa Yaman, Ustaz. Iya benar. Ya memang dulunya satu sih karena ya akibat adanya negara akhirnya dipisahkan atas nama nasionalisme itu negara yang berbeda. Sahih, Ustaz. Kemudian gini Seth. Kita yang mayoritas tidak tinggal di Arab Saudi, mau nggak mau lingkungannya ya berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia. Sementara kita pengen nih ngerti bahasa amiyahnya Saudi karena kalau kita pengen di antaranya manfaatnya, ya tadi Antum sudah sampaikan ya urgensi dan manfaatnya, tapi juga ada beberapa hal yang terkait dengan dunia media sosial, Zat. Nah, kita kalau biasanya mendengar medsos, apalagi netizen orang Saudi atau orang Arab, pastinya dia nggak akan bicara seperti syekh atau ustadz yang berbicara ketika ngajar ya dengan bahasa baku fusha.
Nah, mereka Saya pasti Ustaz. dalam bicara dialog di medsos ya bahasanya Amia seperti juga kita di Indonesia yang Iya, kadang-kadang sama. disebut dengan bahasa Inggris ya kalau di Indonesia kan. Iya, Ustaz. Nah, kira-kira ini antum bisa menawarkan apa nih supaya warga kita di Indonesia bisa bisa belajar, bisa mengetahui, menambah wawasannya tentang bahasa Amia ini. Ada program atau buku apa yang pernah antum tulis terkait dengan ini, Ustaz? Oke, Ustaz. Kalau kalau terkait dengan program itu, eh, kita sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu kita eh, membuat ada 2 macam, Ustaz. Jadi ada program kelas, eh, untuk apa namanya, kursus bahasa Amiyah. Kemudian yang satunya lagi itu ada produk yang sifatnya itu kamus, Ustaz. Oh. Kamus. Oh ya, ini sekalian saya boleh share Sat ya. Ini ada yang sudah ditampilkan di link.id ya. Ini Iya, Sat ya, Ustaz. programnya yang pertama kelas AMIA. Bisa diperjelas Sat ini bentuknya atau cara belajarnya seperti apa Sat? Oke, Ustaz. Kalau kalau sementara yang kita jalankan itu, eh, karena berbagai 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 macam pertimbangan itu, kita membuat kelas itu di apa namanya, Telegram, Ustaz. Yang yang itu kita buat kelas, apa namanya, kita bagikan di situ, beberapa beberapa video yang kalau untuk kelas Amiyah dasar itu fokusnya ke semacam kaidah-kaidah, Ustaz. Kaidah-kaidah untuk, eh, yang tujuannya itu, eh, supaya sebelum kita belajar Amiyah itu kita nanti tidak kaget gitu, Ustaz, dengan dengan perbedaan yang agak jauh gitu, Ustaz. Antara Fusha, apa namanya, dengan Amiyah. Seperti itu, Ustaz. Jadi bisa dibilang kelas, yang level dasar ini lebih ke kaidah-kaidah dulu, Ustaz. Nah ini Terkait, saya lihat, ya, Masya Allah ya, sudah banyak yang pernah mengikuti Sat ya. Ada 6 marhala ya, sudah ada 5 ya, 5 angkatan ya, Sat. Ustaz. Saya, Ini Ustaz. metode belajarnya berarti online Sat ya. Saya, Ustaz. Iya. Oke, tapi ini berbayar Sat ya, 120.000 ya. Selama berapa lama nih Sat belajar untuk kelas dasar ini? Kalau ini, kita yang berjalan selama ini itu sekitar 2 bulan, Ustaz. Oke, tapi di sini sebutkan durasi 1 bulan, Zat. Berarti ada penambahan ya? Kalau kalau itu kalau nggak salah desain yang lama itu, Ustaz. Oke. Karena ya karena, eh, setelah kita berjalan, ternyata kalau kita buat, eh, terlalu padat itu mungkin bagi beberapa itu agak 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 keberatan gitu, Ustaz. Iya, Sehingga di iya. situ kita kita putuskan untuk lebih kita buat santai, sehingga, kita perpanjang menjadi 1,5 sampai 2 bulan, Ustaz. Dan ini bisa dilakukan belajarnya di kelas, di rumah masing-masing Zat, ya, tanpa harus pergi ke Eh, suatu tempat ya. saya, Ustaz. Lewat HP juga bisa berarti, Zat? Iya, Ustaz. Kalau Telegram itu kan bisa diakses lewat HP dan lewat laptop pun juga Iya, bisa itu, Ustaz. iya, iya, Masya Allah. Jadi saya pikir ini apa ada nggak ada salahnya kalau kita mau ikutan kelas ini Iya, untuk mempelajari dan memperdalam budaya ini juga kita juga nggak secara nggak langsung juga belajar budaya tradisi orang Arab Seth, ya ketika kita belajar iya, bahasa ya. iya, Ustaz. Yang selanjutnya Seth, ini saya juga penasaran nih. Di sini ada produk lain yaitu ini agak lemot loadingnya ya. Buku Seth ya. Ada buku atau kamus nih yang tepatnya nih. Ini sedang loading sih. Ustaz. Boleh Seth? Eh, Nah ini Seth, kamus percakapan. Jilid satu. Ini berarti masih ada jilid keduanya ini rencana. Ustaz. Kalau yang ini yang untuk jilid 1 itu dia untuk sebagai apa namanya, dukungan untuk kelasnya, Ustaz. eh, Apa namanya, jadi untuk kelasnya itu akan lebih, lebih lebih mudah diikuti, ketika itu didukung dengan kamus dasarnya itu, Ustaz. Nah, ini ada audionya gimana Zat maksudnya? Apakah nanti ada Oh, ini masuk ke Telegram juga Zat ya?
Ayo, Ustaz. Eh, jadi di sana ada PDF-nya, kemudian dilengkapi dengan cara bacanya dan artinya, Ustaz. Oke, jadi kalau kita misalnya kita beli klik nih ya, buy now ya ini ya. Berarti nanti kita akan mendapatkan kamus plus di situ ada audionya Sat ya. Iya, Ustaz. Ini Masya Allah diskonnya hampir setengah 50% lebih nih. Iya. Oke, terus selanjutnya Sat, ada lagi ini ini agak cepat sekarang tadi agak lambat. Ini ada percakapan wajib untuk turis, pekerja dan pelajar. Oh, emang bisa dibedakan gini Sat ya antara Saya turis Ustaz bisa, pelajar. Ustaz. Apa Eh, yang paling mencolok perbedaan percakapan harian antara tiga profesi atau tiga bidang ini? karena yang kita pandang itu apa namanya, maksudnya ternyata kebutuhan antara pekerja dan pelajar dan turis itu kan eh, konteksnya beda-beda, Ustaz. Kalau pelajar itu kan memang dia lebih banyak hidupnya itu kan di kampus ya, Ustaz ya. Nah, di situ jadi memang kamus itu kita buat kaitannya dengan kehidupan yang lebih apa namanya, lebih sering dia jumpai gitu, Ustaz. Kayak ketika di kelas, kemudian ketika berkomunikasi dengan dosennya, Hmm. atau barangkali di kantin atau di apa namanya, di tempat fotokopian, dan eh, se- yang seperti Iya, itu, Ustaz. iya ini saya sebenarnya terus terang saya sudah beli ini ya, sudah dapat bukunya ini dan saya baca memang Masya Allah. Bagi saya yang tinggal di Saudi, memang ada kebutuhan untuk membaca dan mempraktekkan, sehingga saya juga jadi tahu, oh ternyata ini yang sering kita dengar, artinya itu. Selama ini Iya, kita Ustaz. menebak-nebak ini apa sih yang ngomong, kok dalam kaidahnya sepertinya artinya ini, tapi ternyata nggak sesuai dengan konteksnya. Nah setelah saya baca kamus ini, oh saya menemukan maksudnya ini, artinya ini. Ya, jazakallah khairan ini yang sudah membuat buku ini menjadi bermanfaat nih. Terutama kita yang memang berinteraksi dengan orang Saudi langsung ya. Jadi kita bisa merujuk kamus yang alhamdulillah sama KBA ini kampus bahasa Arab sudah mulai dibentuk atau dibuat. Dan ini ada juga yang lain Sat ya, ada profesional. Nah, ini gimana nih Sat? Ini yang sebenarnya tema kita ini. Bisa Sat diperjelas lagi ini buku apa ini? Ya, Ustaz. Eh, kalau yang ini kaitannya dengan kelasnya, Ustadz. Eh, jadi kita dalam program kita itu kita buat level-level, Ustadz. Yang di level satu tadi itu lebih fokusnya ke kaidah-kaidah dulu untuk Oh. untuk persiapan sebelum kita naik ke apa namanya, ke level 2, Ustadz. Dan di level 2 itu kita lebih fokusnya langsung ke latihan apa namanya, percakapan yang lebih apa namanya, apa, langsung dengan percakapan-percakapan dengan apa namanya, maksudnya contoh-contoh yang 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 lebih lebih spesifik lagi gitu, Ustaz. Kayak contohnya misal percakapan di eh, apa namanya, di bandara, di rumah makan, di hotel, dan yang Nah, ini sepertinya cocok juga Sat buat jamaah umroh ya. Bagi yang berumroh atau sedang mengadakan perjalanan ke Arab Saudi, perlu dibekali ini berarti nih. iya, Ustaz. Dan yang terakhir ini ada produk lain. Oh, ini kelas lanjutan Sat ya, tampaknya di sini. Iya, Baik, Sat. Ini kita masih ada setengah jam lagi waktu kita. Sebagaimana rencana kita, kita juga ingin ada dialog ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol, tanya jawab dengan partisipan yang sudah hadir di sini terkait dengan tema kita. Maka ini forumnya setengah jam ke depan sampai jam 5 kita bisa adakan ngobrol-ngobrol dan tampaknya sudah ada yang angkat tangan tuh. Pak iya, Ustaz. Surga ini kayaknya nggak asing nih bagi saya. Silakan Pak. eh Siapa saya manggilnya saya ini? Suaranya ya saya unmute. Silakan. Pak Surjo ya, silakan. Tafadhol. Ya, betul Ustaz. Assalamualaikum, Abu Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahlan, ahlan. eh, oh, mau nanya aja nih Abu Fahri dan Ustadz. Kalau Ahmad. ya saya kan udah lihat ya beberapa produknya Ustadz Ahmad. Yang benar-benar itu ada kelas tuh yang mana Ustadz ya? Dan takutnya gini Ustadz, kalau
cuma video-video gitu kan disebutkan waktunya fleksibel ya. Eh, Takutnya kita malah nggak ini nggak komitmen gitu. Zat. Lebih baik kan tuh ke live live Zoom gitu ya walaupun ada waktunya tertentu ya. Jadi kita benar-benar komitmen dan hadir gitu. Jadi yang mana itu saat mungkin bisa dijelaskan. Terus yang kedua, eh, kalau misalnya kita merasa sudah ada dasar nih Ustaz, apakah bisa ikut placement test gitu mungkin bisa langsung ke level 2 gitu. Kayaknya level 2 lebih lebih praktis nih Ustaz. Eh, Lebih praktis langsung ke percakapan gitu ya. Apakah bisa kita dites dulu terus langsung ke level 2 gitu. Karena kan untuk profesional kami ini yang di PMI di Saudi ini kan memang udah ketahuan gitu saat apa ya konteks-konteksnya itu dibutuhkan untuk apa aja gitu kan misalnya untuk ngomong sama kurir ninja gitu kan cuma sekedar ngomong eh, tolong taruh di situ nggak usah nelfon gitu kan itu kan langsung praktek gitu ya kan kalau 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 kaidah-kaidah dasar insya Allah kan udah diajarin sama Abu Fari waktu itu dan kita kan sudah pada banyakan dari kita sudah belajar ya ilmu Arab dasar gitu. Jadi sebenarnya sudah paham kaidahnya gitu dan alhamdulillah saya sampai 2 tahun ini udah bisa mengenali nih jadi perbedaan-perbedaan yang fasih sama yang amniyah gitu ya. Jadi memang eh, cuma beda ini aja sebenarnya sih ya, beda vocabulary-nya gitu kan. Nah, mereka lebih senang pakai kata kata yang ini daripada yang ini untuk misalnya untuk pergi gitu kan. Jadi ya, jadi mungkin kalau bisa, apakah ada itu placement testnya gitu bisa langsung level 2 yang langsung praktik percakapan gitu. Ya itu aja pertanyaannya dua itu. Saya kasih jazakallah khair. Iya, jazakallah khairan, Pak Sujo. Nah, itu Ustadz Ahmad. Ini mungkin jawabannya, pertanyaannya dua ini ya. Apakah mungkin ada dibuka kelas interaktif yang bisa langsung eh, berkomunikasi ya dengan gurunya, bukan hanya mendengar dan menyimak? Boleh, Ustadz, antum direspon dulu yang satu, atau mungkin sekaligus dijawab kedua-duanya, Ustadz. Tafadhal Masykurah. Eh, Kalau sementara ini karena kita kan juga mulai membuka program ini baru sekitar 3 atau 4 bulanan ya Ustaz. Nah itu sementara yang baru tergambar saat ini itu kan kelas yang sudah kita adakan itu lebih ke kelas apa namanya ke kelas rekaman yang itu kita eh, buatkan grupnya di apa namanya Telegram dan itu kita kita kirimkan setiap 2 hari sekali itu satu materi Ustaz. Dan apa namanya eh, kebiasaan kita itu sebelum kita posting materi-materi yang yang kedua dan ke apa namanya tiga itu kita eh, apa namanya berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan semua peserta itu atau atau sebagian Sebentar. Termute, Ustadz. Di unmute mic-nya. Mohon maaf, silakan lagi, Ustadz. eh, apa namanya jadi kalau eh, kalau secara umum Ustaz yang ada di apa namanya kelas kelas amiyah dasar itu bukan kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku ya Ustaz ya bukan kaidah-kaidah bahasa Arab fusha tapi di situ lebih ke kaidah-kaidah bahasa amiyah gitu Ustaz. Eh, di di situ memang sengaja apa namanya kita buat itu karena memang di sana apa namanya dalam pengucapan bahasa bahasa amiyah itu kan ada kayak beberapa huruf yang itu beda dengan yang dibaca dalam fusha itu kayak contohnya qaf itu kalau di dalam bahasa Saudi itu kan dibacanya gaf ya itu Ustaz ya. Nah, itu hal-hal yang semacam itu semua kita rangkum di kelas dasarnya itu Ustaz. Maksudnya apa? Eh, Supaya nanti ketika kita langsung apa namanya ketika kita ke apa namanya ke latihan apa dialog itu kita sudah nggak kaget maksudnya karena memang eh, apa namanya perbedaan-perbedaan basicnya itu sudah kita bahas semua di di kelas dasarnya itu Ustaz. Jadi pertanyaan pertama, Ustadz, apakah memungkinkan nggak nanti ada dibuka kelas yang langsung ya, yang live, yang interaktif, seperti tadi pertanyaan itu. Kira-kira mungkin nggak? Ada nggak rencana itu? Kalau saya pribadi sebenarnya ngedukung, Ustadz. Kalau ada, nah kita ingin 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 kolaborasi lagi nih, Ustadz.
biar lebih banyak manfaatnya nih buat kaum muslimin dan teman-teman kita, terutama yang kerja di sini, Ustaz. Saya Ustaz, kalau kalau nanti memang di dilihat ya banyak 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 permintaan di situ nanti uh, barangkali bisa kita usahakan ya Ustaz ya. Nah, karena kan kita ini mengadakan program ini masih masih belum lama dan hanya baru baru sementara ini yang kita buka baru program yang sifatnya rekaman tadi itu Ustaz. Baik. Jadi nanti insya Allah Ustaz ya, kalau ada program baru Kedepannya nanti ya, Ustaz. segera kita umumkan dan kita akan rekrut teman-teman yang ingin belajar. Pertanyaan keduanya, Ustaz, mungkin nggak ada kelas lanjutan gitu ya, setelah beberapa orang yang sudah cukup menguasai dan memahami bahasa Arab secara dasar dan kaidah-kaidah dasarnya, kira-kira ada nggak yang bisa dibuat kelas lanjutannya, Ustaz? Sehingga tidak belajar dari awal, tapi dia sudah bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Eh, Kalau yang kita buat itu saat itu kelas Amiyah level 2 itu memang kita di situ eh, sudah nggak ada lagi membahas kaidah-kaidah Ustaz. Jadi bisa dibilang level 2 itu semuanya murni langsung membahas percakapan secara langsung Ustaz. Ya, artinya mungkin ya kalau mau ikut Iya, Ustaz. langsung ke program yang kelas kedua yang kalau dilihat di link.id itu berarti yang ini saja yang kelas Amiyah level 2 plus 3 kamus percakapan ini saja. Bener ini Sat? Eh, Kalau yang ini bundling ini berarti eh, Atau yang mana nih? Ini kelas kan dan hmm. kamus. Ya, kalau Oke. yang Hmm. bundling itu eh, berarti dia langsung satu paket ya, Ustaz. Kelas sekaligus tiga kamus itu Ustaz. 3 kamus. Oke. Berarti ini memungkinkan ikut ini Sat ya untuk level yang Ya, setelah Ustaz. dasar ya. Iya, saya Ustaz. Baik. Baik, mudah-mudahan terjawab itu ya, Pak Surjo. Kalau memang masih ada lagi yang ditanyakan, boleh nanti langsung. Ini mic-nya sudah saya persilakan untuk di-unmute langsung. Yang angkat tangan tadi Pak Isbat, atas nama Isbat, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu, amiyah yang nanti dipelajari itu, apakah, begini maksud saya, apakah di Saudi juga amiyahnya itu hanya satu, atau malah beda-beda? Jadi amiyahnya di kawasan Mekah itu beda sama amiyahnya di kawasan ibu kotanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya orang Saudi itu ketika kita ngomong antara Fusha dan Amiyah itu mereka itu responnya lebih suka yang mana gitu. Apakah atau lebih paham yang mana gitu. Jangan-jangan kalau kita menggunakan Amiyah itu mereka lebih baiknya lebih atau mendingnya lebih pakai Fusha saja gitu. Gitu. Jadi kemudian yang ketiga, kalau kita apa namanya misalkan mempunyai keterbatasan soal bahasa Arab secara Fusha dan Amiyah, apakah apa ya di Saudi itu kebanyakan warganya yang bekerja di sektor publik, apakah lebih juga senang dengan menggunakan bahasa Inggris aja daripada kita ribet-ribet fusaha atau amiyah gitu. Baik. Kemudian tadi yang terakhir soal Hmm. kelasnya, Hmm. apakah dimungkinkan itu atau apa ya? Saran saya bukan saran, masukan ya. Itu Hmm. di apa namanya kelas dasar sama kelas lanjutan itu di apa dipadatkan saja gitu. Jadi nggak harus ada kelas dasar, ada lalu lanjutan. Lebih baik jadi satu gitu aja. Itu sih. Terima kasih. Oke. Sokron. Jazakallah khair wa syukran wa afwan ya kepada Bapak Isbat. Silakan Ustadz Ahmad yang mau menjawab yang mana dulu nih? Saya Kalau Ustaz. yang pertama, kalau kita lihat pertanyaannya, saya tampilkan ya biar nggak lupa. Ini. Nah, apakah bahasa Amia itu sama di seluruh wilayah Saudi? Atau jangan-jangan berbeda Ustaz, antara barat dan timur, selatan dan utara? Fadal Ustaz. Saya Ustaz. Kalau kalau dilihat secara per daerahnya itu tentunya di setiap daerah itu punya logat yang khas ya Ustaz ya. Kalau
gampangannya mungkin ya kalau dalam apa di Jawa sendiri itu ya itu kan ada Jawa, ada bahasa Jawa Jawa Timur, kemudian bahasa Jawa Jawa Tengah, kemudian nanti di Jawa Tengah sendiri itu antara logat Jogja dengan logat apa barangkali Solo itu agak beda, kemudian dengan nah kalau di Saudi itu juga sebenarnya kurang lebih kayak gitu Ustaz. Nah cuman di Saudi itu ada yang diistilahkan dengan eh, logat Amiyah yang dia itu difahami oleh oleh semua orang gitu Ustaz. Eh, kayak kayak contohnya ya Ustaz ya. Kalau kita di Jizan itu logat logat Jizan itu kan itu sangat berbeda dengan logat apa namanya Makkah gitu ya atau atau daerah-daerah lainnya. Nah, tapi di sana itu kita bisa dapat bercakap-cakap dengan orang dari daerah lain itu dengan apa namanya satu logat khusus gitu, Ustaz. Nah, dan kita di dalam kelas ini fokus kita itu di logat itu, Ustaz. Maksudnya logat yang dapat difahami oleh semua semua orang apa dari berbagai daerah Saudi gitu, Ustaz. Kita nggak belajar satu logat khusus, entah itu logat Jizan atau logat Dammam, tapi yang kita ajarkan di situ logat yang bisa difahami oleh semua orang Saudi gitu, Ustaz. Boleh Ustaz Kemudian, kasih contoh Ustaz, satu contoh satu kalimat atau mustalah yang berbeda antara Jizan dengan Mekah misalnya. Antum ada yang ingat nggak? oke Ustaz, kalau di 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 Jizan itu ketika kita mengungkapkan saya ingin sesuatu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Jizan itu kita menggunakan asya, asya, sya'a ya sya'u gitu Ustaz. Mhm. Nah, kalau di apa namanya kalau kalau nggak salah kalau di Mekah itu mereka lebih suka menggunakan kata wudi Oh iya. Hmm. ya. Nah, yang kita ajarkan itu eh, kata yang digunakan oleh mayoritas orang Saudi yaitu apa kata kerja yaitu abgha. Nah, kata abgha ini dapat difahami oleh semua orang Saudi. Beda dengan mungkin logat Jizan yang pakai Asya. Nah, kalau Asya ini mungkin hanya difahami oleh Ya. orang-orang Jizan saja gitu, Ustaz. Iya benar Ustaz. Ini aja saya baru dengar ini. Kalau di Damam abgo syai'. Nah, Ustaz. Ah. Jadi memang ada yang berbeda, tapi ada yang juga disepakati bisa paham semuanya, Ustaz, Ya, ya. Jadi yang ya, Ustaz. diajarkan itu yang sifatnya bahasa persatuannya, ya, bahasa amnya Ya, yang menyatukan semuanya. nah, Ustaz. Masya Allah. Clear, Ustaz, clear. Yang keduanya, Ustaz, pertanyaan keduanya, oh ini sebenarnya menjawab juga pertanyaan kedua ini, karena pertanyaannya bahasa amnya mana yang lebih banyak dipahami orang Saudi, atau jangan-jangan bahasa Fusa lebih senangi daripada bahasa amnya. Kalau yang Anda lihat itu saya itu kembali disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kalau kita dalam kehidupan harian itu orang Saudi lebih suka ketika kita ngomong menggunakan bahasa harian juga. Ah, eh, beda halnya ketika kita mungkin sedang di apa namanya acara-acara formal. Nah, di dalam acara formal itu justru kalau kita menggunakan bahasa Amiyah itu akan di, di, dianggap aneh gitu Ustaz. Karena memang bahasa Amiyah itu bukan di, di, di diperuntukkan untuk apa namanya eh, konteks formal gitu Ustaz. Eh, ya apa namanya jadi bisa diistilahkan dengan ya setiap keadaan itu punya eh, penggunaan bahasanya masing-masing gitu Ustaz. Oke. Jadi ya nggak bisa ya dibanding-bandingkan mana yang lebih disukai ya, tapi sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya Ustaz. Atau dalam istilahnya itu kullu maqalin makanun wa kullu makanin maqal. Mungkin Nah, seperti itu Ustaz. Ustaz ya. Ya, Ya, ini agak saya persingkat Ustaz karena waktu kita nggak banyak nih. Yang nomor berikutnya saya pertanyaannya
Apa juga mungkin ya, karena mungkin kita keterbatasan bahasa Arab baik Fusha atau Amia, mungkin kita bisa menggunakan bahasa Inggris Ustaz, di Indonesia, di Arab Saudi. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi belajar bahasa Arab gitu Ustaz. Nah, Pendapat Anda ya. gimana? Kalau yang 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 analisa Ustaz, kalau bahasa Inggris itu maksudnya eh, itu bisa dipakai tapi mungkin di di lingkungan kerja yang 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 apa eh, Tertentu ya. maksudnya eh, dan cuma nanti ketika dia udah keluar dari eh, dari situ, entah dia mungkin ke jalan atau ke toko atau ke pasar, itu pasti dia akan bertemu dengan orang-orang Arab yang nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Ya nggak semuanya ya, nggak semuanya Ya, cakap berbahasa Inggris. ya saya, dan bisa dibilang orang orang Arab yang bisa bahasa Inggris itu sangat dikit, Ustaz. Ya, tergantung daerah Barangkali juga Ustaz. saya, Ustaz, ya eh, bisa dibilang mungkin bahasa Inggris ya bisa bisa membantu di lingkungan kerja dia, tapi mungkin ketika dia ke pasar atau ke daerah-daerah umum itu mungkin juga tetap akan sedikit sulit gitu, Ustaz. Ya, artinya masih dibutuhkan ya bahasa Arab itu ya, Iya, baik Fusha ataupun Amia masih diperlukan Ustaz ya. jelas, Ustaz. Meskipun ya bahasa Inggris juga menjadi bahasa keseharian di beberapa sektor bisnis atau Iya, usaha atau perkantoran juga. Tapi ya iya, umumnya karena negara Arab ya tentunya ya bahasa Arab. Apalagi iya, kalau kita ini saat kita mengaca ke peraturan terkait dengan apa namanya tulis menulis terkait dengan keuangan seperti iya, invoice atau faturah itu iya, mereka mewajibkan bahasa Arab ada harus ada situ. Jadi iya, emang saya, masih masih dibutuhkan ya sesuai dengan bangsa negaranya. Kalau Arab ya pastinya lebih dominan Arab ya. iya, Jadi nggak ada salahnya Sat ya kalau kita belajar bahasa Fusa dan Ami. Apalagi kalau Fusa itu menjadi suatu bagian dari agama kita Sat ya bahasa Arab ini. iya, saya, iya, Nah ini usulan Sat gimana nggak mungkin nggak kelas bahasa Amia dasar dan lanjutan itu dipadatkan jadi satu paket gitu Sat. Jadi tidak dipisah sehingga itu padat dalam pembelajarannya. iya. Kalau kalau sementara ini, Ustaz, itu memang sengaja kita pisah supaya nggak tercampur dan bisa lebih fokus aja gitu, Ustaz. Yang eh, ketika eh, kita bahas yang hewar itu, di situ sudah nggak lagi kita singgung kaidah-kaidahnya. Jadi eh, maksudnya supaya lebih cepat begitu, Ustaz. Iya, dipadatkan ya barangkali alasannya juga begitu Sat. Bisa lebih praktis dan sekaligus dalam satu waktu belajar dalam dua paket dalam satu waktu gitu Sat. Ya. Mungkin nggak Sat? Kalau sementara ini kayaknya sulit, Ustaz, yang kita lihat. Oke, berarti masih harus dipisah ya. Ini usulan aja Sat, usulan dari Pak Isbat Ya, tadi. Baik, baik. Nanti dipertimbangkan lagi Sat. Kalau seandainya memungkinkan kenapa tidak Sat ya. Tapi kalau memang kondisinya harus dipisahkan ya jenjang itu memang harus ada ya, harus level satu, level 2 dan seterusnya. ya, Ustaz. Oke, Taib. Kita lanjut lagi ya. Mungkin ada yang pertanyaan yang langsung atau lewat teks. Ini ada yang bertanya lewat teks dari siapa namanya Aif atau agak kecil tulisannya saya suka agak sulit bacanya. Syaki lah ya. Bismillah. Ana ingin bertanya, apakah kita sebagai pelajar yang ingin melanjutkan studi ke Saudi harus mempelajari Arab Amia juga? Oh, tadi sudah sempat disinggung nih, Sat. Mungkin antum mau tanggapi, Sat. Jadi pelajar harus belajar Amia lagi nggak? Ya, kalau yang sempat Ana singgung, yang sempat Ana singgung juga, dan juga eh, beberapa kali Ana singgung di di kelas Ana, itu yang namanya eh, kita hidup di Saudi, entah itu pekerja ataupun eh, ataupun dalam dalam rangka belajar pun, ah, itu tetap yang namanya hidup itu kan kita nggak 24 jam itu hidupnya di kelas gitu loh, Ustaz. Kan eh, pasti dalam satu hari itu akan akan banyak juga waktu yang kita mau nggak mau berinteraksi dengan apa namanya masyarakat apa Saudi juga, entah itu ketika kita ke masjid atau ketika kita berbelanja atau ke pasar.
ke apa namanya ke jalan raya, eh, sehingga tetap bahasa bahasa amiyah itu juga tetap harus, kalau 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 kita ingin hidup kita itu lebih cair, itu ya maksudnya lebih baik eh, kita juga persiapan bahasa 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 hariannya itu Ustaz. Yang yang apa namanya, eh, yang mana bahasa bahasa harian itu sudah pasti, dan dan mau nggak mau itu akan kita jumpai itu Ustaz. Artinya memang perlu juga saya belajar bahasa Ya Arab ya. Ustaz. Ya, Sebagai apapun status kita, ya, ya, apalagi terutama bagi yang tinggal di Arab Saudi itu akan sangat membantu dalam kehidupan sosial masyarakat, bergaul dengan orang yang ada di tempat kita tinggal, Zat ya. ya, Dan kalau bagi yang di Indonesia tentunya menjadi wawasan, informasi dan akan memperkaya bagaimana bisa memahami budaya orang lain dan juga bisa mengerti sekarang ini dunia dunia medsos ya. Jadi dia bisa cepat mengerti juga karena saya lihat juga di medsos Zat, banyak orang yang membuat status orang Arab ya, tidak menggunakan ya, bahasa fusha, tidak menggunakan bahasa baku. Nah, menggunakan ya, bahasa-bahasa Amiyah yang kalau kita cari di kamus nggak nemu gitu artinya. ya, ya, Kadang-kadang hilang lamnya, mesti ila itu jadi alif lam aja. Padahal kan itu ya, ada ya-nya sebenarnya, tapi kok nggak ada tulisannya. Seperti ya, kata asyan itu, asyan. Apa di bahasa Arab dicari dari kata ain, kemudian nggak shin, ada. alif, nun, nggak ada. Ini kayaknya antum harus punya kamus itu, Zat. Sudah ada Iya, kamus 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 apa bahasa Amia ini perlu nih. Ya, ini kami yang tinggal di sini tadi Pak Surjo juga mengatakan kadang ya bukan kadang kita sehari-hari perlu kita order makanan ketemu sama orang asing yang nggak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia kan dia juga nggak bisa kan. Kita mau ngomong apa harus dengan bahasa yang dipahami di sini yaitu bahasa Amia. iya, Baik, itu saya kira sangat banyak yang sudah disampaikan tadi dan tadi sudah kita sosialisasikan, sudah kita promosikan. Ada buku, ada kamus, ada contoh-contoh hiwar atau apa namanya komunikasi dalam bahasa Amia yang sudah dibukukan. Atau kalau mau ikut kelasnya, kami sudah share ya di link.id Saudi Indonesia itu bisa dicari, bisa dilihat dan bisa dipesan di situ. Kalau mau ikut kelasnya nanti kita coba promosikan lagi lah saat lewat lebih masif untuk lebih banyak bermanfaat bagi kaum muslimin dan teman-teman yang membutuhkannya. Sebagaimana juga ini ada komentar dari Ummu Lili, beberapa grup yang ada di Saudi seperti Banatis ya, namanya Banatis dari kata-kata banat ini. Ini juga Amia nih Sat ya, Banatis. iya, Ini campuran Inggris sama Arab sebenarnya. Karena kalau bahasa Arab kan banat ya, itunya jamak ya, dari bintun ya. Tapi ini pakai IS, jadi bahasa Inggris juga Banatis. Nah, ini salah satu bentuk Amiyah yang campur aduk dengan bahasa asing ini. barangkali. Terakhir Zat, karena ini kita juga nggak lama lagi akan berkumandang azan maghrib ya di wilayah timur jam 5 lebih sedikit. Mungkin ada nasihat dari Antum Zat, terkait dengan tema yang kita bicarakan ini. Tafadhal Zat, masykurah. Eh, eh, kalau 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 sementara sih dari apa namanya, maksudnya maksudnya dari anak ini ya, apa namanya, eh, ya yang anak buat itu, eh, eh, semuanya itu murni buat apa namanya, maksudnya eh, sebagai 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 apa namanya, sesuatu yang untuk apa namanya membantu kawan-kawan kita yang yang ingin apa namanya ke apa namanya Saudi, baik itu mungkin bekerja atau belajar atau mungkin sekedar ingin jalan-jalan ke apa namanya Saudi gitu Ustaz. Baik, Ustaz. Ini saya tulis di komen apa di chat supaya teman-teman tahu ya orang-orang partisipan yang ada di sini kalau ingin mengikuti programnya atau membeli kamusnya atau mendapatkan contoh-contoh hiwar, contoh-contoh percakapannya itu bisa dikunjungi itu ya link.id garis miring Saudi Indonesia. Nanti insya Allah di situ lagi diskon juga Ustaz ya. Ada harga-harga yang setengahnya. Baik, Seth, itu yang bisa disampaikan dan terima kasih Jazakallah khair atas waktunya. Nggak kerasa udah 1 jam setengah dan kami juga bersiap-siap untuk sholat maghrib di Arab Saudi sini. Kalau di Mekah masih 1 jam lagi, kami di wilayah timur ya beda 1 jam. Jizan kayaknya lebih cepat Seth, ya daripada Mekah ya waktunya. Iya Ustaz, karena Waktu iya Ustaz, karena Jizan itu di bagian
selatan ya, selatan Selatan agak ada ke bawah beberapa. gitu. Ya, Ustaz. Tapi sekali lagi kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran partisipan dari awal sampai akhir dan Ustaz Ahmad yang mewakili kampus bahasa Arab. Saya belum mengenalkan dari kampus bahasa Arab ini lokasinya di Jogja saat ya markasnya ya. Iya, Ustaz. Oke, nanti kalau ada satu waktu lagi kita mau membicarakan tema lain yang pernah antum sampaikan ada buku tentang Madinah itu saja ya. Nanti kita Baik. bisa kita angkat lagi dalam Zoom berikutnya. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz dan kepada partisipan yang telah hadir. Saya akan tutup acara ini dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.